Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kali ini kita lanjutkan tentang serial Mahdi seri yang ke-9, yaitu membahas tentang pendidikan SHS. Para sahabat, tentunya bila kita ingin mencapai SHS, sukses, husnul khotimah dan surga, itu mau tidak mau, bagaimanapun juga harus melalui pendidikan. Pendidikan itu maknanya adalah kita memulai dengan pembelajaran, mengisi memori-memori dalam pikiran kita. Kemudian memori-memori dalam pikiran kita itu kita resapi dalam jiwa kita. Nah, sehingga proses pendidikan ini bisa menjadi perilaku kita. Jadi saya ulangi, mau tidak mau, bila kita ingin mencapai SHS, sukses, husnul khotimah dan surga, harus melalui pendidikan. Apa makna pendidikan? Kita mendidik diri kita. Sehingga diri kita terarah mulai dari pikirannya, jiwanya, perilakunya, hatinya, semua dididik, diarahkan, dibimbing. Nah, sehingga nanti menjadi sebuah perilaku. Nah, perilaku inilah yang mencerminkan daripada isi yang ada di dalam diri ini. Nah, ini disebut pendidikan. Ditambah lagi dengan pembelajaran yang terus-menerus. Sehingga memungkinkan diri kita terbawa sebuah arus. Arus kebaikan, arus keyakinan, arus kesadaran, arus keinsafan, di mana kita terus-menerus dalam kebaikan. Kita terus-menerus dalam koridor apa yang kita telah sepakati bersama, yaitu membangun akhlak mulia. Nah, para sahabat, pendidikan inilah yang kita semua wajib melakukannya, yang waktunya adalah seumur hidup. Tahapan-tahapannya diawali dengan pendidikan formal. Formal itu maksudnya adalah pendidikan yang sudah terarah, yang ada kurikulumnya, pendidikan yang sudah kita bangun bersama-sama, sehingga dia punya arah yang sama. Nah, itulah kira-kira kurikulum. Jadi teratur. Jadi maksudnya adalah pendidikan yang terkonsep dengan baik. Pendidikan yang punya arah dengan jelas. Pendidikan yang teratur terus-menerus, dan pendidikan yang terukur. Nah, inilah yang kita pakai di dalam standarisasi membangun akhlak mulia yang sudah kita buat bersama. Mari kita lihat pendidikannya seperti apa dalam slide berikut ini. Nah, ini kita lihat para sahabat. Kita lihat pendidikan, sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS. Ya, jadi pendidikan, sukses, husnul khatimah, dan surga. Fokus materinya, salat khusyuk metode 3T. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita akan mendidik diri kita. Kita akan mendidik keluarga kita. Kita akan mendidik masyarakat kita dan semua umat Islam dengan sholat yang khusyuk. Karena di dalam sholat yang khusyuk inilah kita banyak hal yang kita bisa ambil hikmahnya.
Kita ambil hikmahnya dari sholat yang khusyuk ini, dan di dalam sholat itu pelajaran banyak sekali para sahabat. Banyak sekali di dalam sholat itu. Di dalam sholat itu adalah pembelajaran di mana kita bercermin terhadap salat yang khusyuk itu yang kemudian terlahir dalam perilaku akhlak mulia. Jadi perilaku akhlak mulia yang dibentuk dengan salat yang khusyuk. Nah, salat yang khusyuk seperti apa? Karena begitu banyak orang mengatakan khusyuk ini khusyuk, itu khusyuk, ini khusyuk, dan sebagainya. Sehingga khusyuk yang dimaksud adalah khusyuk metodenya 3T. 3T itu apa? T-nya ada 3. Tumak ninah, tafakur, tadabur. Tumak ninah itu apa? Yaitu sholat yang benar-benar dilakukan dengan tenang, dengan tentram dan damai, yaitu namanya tumak ninah. Pikirannya tenang, jiwanya tenang, hatinya tenang, gerakan-gerakannya pun tenang, semua dalam keadaan tenang. Nah, ini tumak ninah. Tafakur itu apa? Dia ada arahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bacaan-bacaan sebagaimana Rasulullah lakukan. Bacaan-bacaan ini tentu ada maknanya, ada artinya. Nah, sehingga kita pahami dengan baik. Kita pahami dengan baik artinya, maknanya. Nah, ini namanya tafakur. Kita pergunakan pikiran kita. Kita pergunakan akal pikir kita untuk memahami. Nah, ini namanya tafakur. Kemudian tadabur itu apa? Tadabur itu kita gunakan jiwa kita, perasaan kita, agar menghayati makna-maknanya itu. Makna-maknanya itu dihayati. Nah, sehingga metode 3T itu tumak ninah, tafakur, tadabur, atau dilakukan dengan tenang, dipahami maknanya, dipahami artinya, dihayati dan dijiwai maknanya, yang bila ini dilakukan terus-menerus akan mendidik diri kita. Membuat perilaku kita menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan itu memerlukan waktu dan proses. Nah, akhirnya kita akan sampai kepada yang kedua, yaitu akhlak mulia akan terbangun dengan metode 3T ini. Jadi akhlak mulia terbangun, nah kita pelajari juga akhlak mulia itu seperti apa, bagaimana, dan seterusnya kita pelajari. Sehingga perilaku kita terukur dengan akhlak mulia itu. Karena itu para sahabat, konsep pendidikannya adalah teori, berlatih, dan praktek keseharian. Nah, kita sebut dengan TBP. Jadi bukan hanya teori saja, tapi harus ada latihannya. Harus berlatih karena pembentukan jiwa harus dengan berlatih. Nah, kemudian praktek keseharian karena dia pembentukan perilaku. Jadi teori, pemahamannya harus benar, harus serasi, harus pahamannya juga harus betul-betul sesuai, kemudian berlatihnya juga seperti itu, harus ada aturan-aturan berlatih yang kita lakukan dengan konsisten dan disiplin. Nah, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari yang berbuah kepada akhlak mulia. Terus-menerus seperti ini. Jadi tujuan pendidikan ini apa? Yaitu menjadikan akhlak mulia tumbuh berkembang dalam diri melalui proses pendidikan berkesinambungan hingga akhir hayat. Ya, sekali lagi, menjadikan akhlak mulia tumbuh berkembang dalam diri melalui proses pendidikan berkesinambungan hingga akhir hayat. Nah, untuk para sahabat perlu diketahui. Ya, perlu diketahui. Ilmu ini tidak mudah didapat. Ilmu ini prosesnya panjang sekali. Ya, ilmu ini memberi manfaat sebesar-besarnya kepada umat. Dan memang karena memang belum ada, artinya pendidikan seperti ini baru kita mulai. Ya, baru kita mulai, dan terus terang saja memang ini di komunitas Pahala Mengalir baru dimulai. Dan setelah dicari ke sana kemari, memang baru pertama kali kita mengadakan ini. Karena itu untuk para sahabat, mari kita perjuangkan ilmu yang tak ternilai ini.
Ilmu tak ternilai, kenapa tak ternilai? Karena ilmu ini membawa keselamatan dunia dan akhirat. Membawa sukses, husnul khatimah, dan surga. Nah, ini disebut dengan tak ternilai. Kita wujudkan ilmu ini, kita berikan ilmu ini supaya bisa dipelajari dari generasi ke generasi. Karena memang baru pertama kali kita melakukannya, dan memang belum pernah kita menyaksikan ilmu yang seperti ini. Kita menyebutnya satu-satunya di dunia. Jadi satu-satunya di dunia ini, mohon maaf, bukan kita ingin menonjolkan diri dan paling super, bukan. Karena memang saat ini belum kita melihat, ya, belum kita melihat ilmu yang seperti ini, yang tak ternilai ini. Nah, sehingga ini memiliki manfaat, ya, manfaatnya hingga hari kiamat. Karena itu pesan untuk para sahabat semua, mari kita perjuangkan ilmu yang tak ternilai ini dari generasi ke generasi, karena satu-satunya di dunia dan bermanfaat hingga hari kiamat. Nah, kita lihat, mudah-mudahan ini kita pelajari dengan baik. Semoga memberi manfaat kepada umat, kepada bangsa seluas-luasnya. Para sahabat, kita telah membacakan pendidikan sukses, husnul khotimah, dan surga. Mudah-mudahan pendidikan ini kita perjuangkan bersama-sama, menjadikan sesuatu budaya yang akhirnya akhlak mulia itu menjadi budaya bagi setiap umat Islam, bagi setiap pribadi. Perilakunya betul-betul membawa kita sukses, husnul khatimah, dan surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.